Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Ibu Dwi harap anak-anak tetap sehat, semangat, dan ceria. Baik anak-anak, di video kali ini Ibu Dwi akan menjelaskan materi IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oleh karena itu, anak-anak simak dengan baik penjelasannya ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Seperti apakah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa? Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Adapun perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Beberapa contoh perkembangan adalah kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Pertumbuhan dapat kita alami dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya kaki. Kaki bayi semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Anak yang baru lahir atau bayi belum dapat berjalan. Setelah berumur 1 tahun, anak tersebut mulai dapat berjalan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain adalah tahap bayi, balita di bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Tahap bayi. Bayi yang baru lahir sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas itu merupakan cara bayi mempelajari lingkungan. Oleh karena itu, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Yang kedua adalah tahap balita. Balita merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun. Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Tahap anak-anak. Anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Anak-anak juga sudah mulai bisa mandiri. Pendampingan orang tua juga sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tahap remaja. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tahap dewasa. Dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Tahap lansia. Lansia atau lanjut usia adalah masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain, rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga sudah berkurang. Masa pubertas. Mengenal pubertas. Apa sih itu pubertas? Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu pubes yang artinya masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual.
Pubertas adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan mulai memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya. Hal ini dikarenakan organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan mulai berkembang. Usia pubertas. Umumnya tahap pubertas manusia terjadi pada usia antara 8 hingga 15 tahun. Perempuan akan mengalami pubertas sekitar umur 8 hingga 13 tahun. Sedangkan untuk laki-laki akan mengalaminya di usia 10 hingga 15 tahun. Menurut National Health Service, proses pendewasaan laki-laki biasanya lebih lambat ketimbang perempuan. Jika rata-rata usia pubertas anak perempuan adalah 11 tahun, anak laki-laki baru mulai masa pubertas di usia 12 tahun. Namun bisa saja mengawali masa pubertas sebelum atau setelah usia tersebut. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan terdiri dari perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer. Perubahan primer merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Jenis perubahan ini merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas yang ditandai matangnya organ reproduksi. Perubahan sekunder. Perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer. Umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psikis. Perubahan sekunder terlihat dari luar. Ciri pubertas pada laki-laki. Perubahan primer. Terjadinya mimpi basah. Mimpi basah merupakan ereksi di pagi hari. Tanpa disadari dengan mengeluarkan air mani, mimpi basah menandakan bahwa sel sperma sudah mulai diproduksi dan telah berfungsi. Dilansir dari situs Nemours Kid Health, mimpi basah adalah pada saat pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi testosteron yang merupakan hormon milik laki-laki. Ciri pubertas pada laki-laki, perubahan sekunder. Terjadinya tumbuh kumis dan jenggot pada wajah, jakun mulai tampak membesar, suara lebih berat dan besar, tumbuh rambut di beberapa area tubuh, bahu semakin bidang dan lebar, muncul jerawat pada wajah, tubuh bertambah tinggi dan besar, otot tubuh mulai terbentuk, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar. Biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak. Ciri pubertas pada perempuan. Perubahan primer. Terjadinya menstruasi atau haid. Perempuan yang sudah mengalami masa pubertas akan menghasilkan sebuah sel telur ovum setiap bulannya. Jika ada proses pembuahan saat sel telur matang, maka akan terjadi kehamilan, sehingga tidak terjadi menstruasi. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh dan keluar berupa darah menstruasi. Menstruasi pada perempuan menandakan berfungsinya alat reproduksi. Ciri pubertas pada perempuan, perubahan primer selanjutnya adalah diproduksinya hormon reproduksi. Tubuh menghasilkan hormon reproduksi seperti hormon estrogen dan hormon progesteron yang penting untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi wanita. Hormon ini juga berfungsi untuk mengatur siklus haid dan menjaga masa kehamilan. Ciri pubertas pada perempuan, perubahan sekunder. Pinggul membesar, payudara mulai membesar, suara lebih nyaring dan lembut, tumbuh beberapa rambut di beberapa bagian tubuh,
muncul jerawat, tubuh bertambah tinggi dan besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak dan juga kulit lebih halus. Perubahan psikis pada masa pubertas laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah emosi tidak stabil, mudah tersinggung atau marah, mencari kasih sayang dari orang terdekat, rasa ingin tahu yang besar, sering bertanya dan merasa ingin diperhatikan, mulai mencari jati diri, mencoba hal-hal yang baru, tertarik dengan lawan jenis, mudah tertarik dengan orang lain dan perasaannya mudah berubah-ubah. Tidak ingin tergantung pada orang tua, ingin menunjukkan sikap aku juga bisa, ingin diakui sebagai orang biasa. Cara merawat organ reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Cara merawat organ reproduksi. Pakaian dalam dan celana dalam harus diganti minimal 2 kali sehari. Menggunakan pakaian dalam atau celana dalam yang berbahan menyerap keringat. Memakai handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab juga tidak bau. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara membersihkannya adalah dari arah depan ke belakang, agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Saat menstruasi, gantilah pembalut secara teratur 4-6 jam sekali untuk mencegah infeksi bakteri dari darah menstruasi. Untuk laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar terhindar dari kanker penis. Cara menyikapi masa pubertas. Apa saja yang harus kita siapkan dalam menjaga diri pada masa pubertas? Berikut adalah beberapa hal yang harus kita siapkan dalam menjaga diri pada masa pubertas. Yang pertama, jalinlah komunikasi yang lebih erat dengan ayah dan ibu, karena remaja pubertas akan mengalami emosi yang tidak stabil. Yang kedua, jika ada masalah, ceritakan pada orang tua. Yang ketiga, pilihlah bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kita. Yang keempat, jagalah kebersihan diri agar tidak ada masalah seperti bau badan dan jerawat. Selanjutnya, dalam pergaulan kita harus tahu area mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang harus dijaga. Selanjutnya, pilihlah lingkungan pertemanan atau pergaulan yang baik. Jangan takut menolak ajakan teman jika ajakan tersebut merupakan ajakan berbuat keburukan. Bermedsos secara sehat dan bijak. Contohnya, tidak memposting, mengunggah foto, mengupdate status yang mengandung unsur sara, dan waspada terhadap berita bohong atau hoaks, sehingga terhindar dari masalah hukum. Referensi video: Lustiana Anwar dan Mila Mariana SPD. Baik anak-anak, itulah materi pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dari Ibu Dwi cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.